nasional kita. Dia juga membuktikan bahwa pribumi ini ternyata bisa sukses. Niti Semito ini sebenarnya mempunyai istilahnya kayak sakit hati ya, jadi kayak memiliki dendam atau semacam sakit hati terhadap VOC. Salah satu cengkeh yang di situ terkenal yaitu dari Trenggalek, ini tetangga kita ya. Ini pabriknya ini diteruskan sama siapa? Pakai kebaya. Ibu pekerjanya itu. Iya. Itu tiba-tiba kami masuk, pintunya tutup sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sahabat Joy, kita siang hari ini berada di Museum Kretek. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama juga dengan Kang Pemilik dan juga adik saya Misal. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti kami di Joy. Ya, sahabat saya, kita ngisi buku tadi dulu ya. Baik, sahabat saya, kita sekarang sudah berada di dalam museum. Dari sejarahnya sendiri kan seperti apa? Ya, tapi saya menjelaskan sedikit sejarahnya Museum Kretek ini. Mungkin beberapa sahabat Joy yang di sana kurang pahami apa maksudnya Museum Kretek. Nah, kretek di sini itu adalah nama jenis rokok. Kalau dulu itu belum ada filter, jadi rokoknya masih rokok yang tanpa filter itu. Dan kalau dihisap itu mengeluarkan bunyi kretek. Nah, inilah kenapa dinamakan Museum Kretek. Karena yang di dalamnya adalah perjalanan dari usaha salah seorang tokoh yang bernama Niti Semito. Nah, itu yang memiliki usaha kretek cukup terlama di kota Kudus ini. Bahkan ini berkembang zaman masanya VOC. Nah, ini berkembang pesat sampai suatu ketika Niti Semito ini juga membantu dalam pendanaan perjuangan beberapa tokoh nasional kita. Nanti ceritanya kelanjutannya seperti apa kita cek dulu ya. Oke, mungkin buat kameramen bisa ya. Kita santai dulu ya, Kang Dominik. Misal, Iya. Kang, dulu Niti Semito ini sejarahnya seperti apa? Niti Semito ini kan nama pengusaha asli Jawa ya, sebenarnya. Jadi dulu dia tuh anaknya seorang lurah. Iya. Cuman Niti Semito ini tidak mau meneruskan dari orang tuanya sebagai lurah atau sebagai seorang yang berpendidikan lebih tinggi mungkin ya, semacam itu. Dia memilih untuk menjadi pengusaha. Nah, ini sahabat Joy, ini adalah riwayat hidup Niti Semito. Nah, Niti Semito ini sebenarnya dulu anaknya Pak Lurah. Iya. Nah, anak Pak Lurah, cuman dia tidak mau meneruskan, justru dia ingin berdagang. Ingin berdagang, dan ini juga dijelaskan di sini. Dulu dia juga pernah masuk di di konveksi, bekerja di konveksi, lalu di perdagangan menjual daging kerbau, dan juga ini jasa kuda ini ya, berkuda pedati kalau dulu ya. Nah, cuman itu usahanya gagal, lalu dia menikah dengan seorang anak seorang pengusaha, terus akhirnya bikin pengusaha tembakau ini ya. Oke, kita lanjut yuk. Ya, kita lihat dulu. Istilahnya dia juga membuktikan bahwa pribumi ini
ternyata bisa sukses. Salah satunya ya Niti Semito ini. Ini sudah dijelaskan ya di sini, ya. Alat perancang cengkeh. Jadi ini untuk cengkehnya tuh dulu kan cengkeh itu masih ini ya. Kalau zaman dulu belum ada perajang itu dia ditumbuk nih cengkehnya. Cengkehnya ditumbuk karena sudah berkembang, lalu ada mesin ini, dan ini mesinnya ini manual, dibuat secara manual juga. Nah seperti yang saya jelaskan tadi ya, sebenarnya dia tuh pengen menunjukkan bahwa ini orang pribumi itu juga bisa sukses, bisa berhasil dibanding dengan orang-orang yang kulit putih ini. Iya, alatnya seperti itu. Merancang tembakau itu alatnya tradisional. Dan memang kalau dicek secara ini, secara energinya memang sudah lama, bahkan sudah ratusan tahun, dan ini masih asli kan ya? Masih aslinya. Dan tadi aku juga sempat dapat kayak potongan film yang di masa lalu. Pas ini memang alat-alatnya masih dipakai buat produksi. Ada orangnya yang Iya, jadi ada gambaran-gambarannya di masa lalu itu gimana pakainya. Dan makanya dia sangat terkenal oleh produk rokoknya, karena produk rokoknya ini ternyata mendunia. Bahkan tidak hanya terkenal di Indonesia tapi mendunia. Nah ini kalau dilihat dari bentukan alatnya ini ya, kemungkinan tembakonya ini dimasukkan ke dalam sini, lalu nanti yang pajang tembakau yang bagus itu akan keluar. Nah yang tertinggal itu yang kurang bagus, yang besar-besar itu nanti tidak dipakai. Jadi ini kayak diputar itu, itu nanti keluar sendiri tembakonya. Masih manual juga kita belajar untuk memilah tembakonya. Kalau ini yang aku lihat dengan tembakau ini pakai tenaga manusia, jadi tadi di sini. Iya. Lama banget. Ini di sana ada sekitar 2 orang, satu memasukkan tembakaunya itu, satu memutar. Pada akhirnya juga banyak pengusaha rokok yang menjadi rivalnya, terutama dari ini usaha yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Jadi sudah di sana sudah ada ya nama-namanya sama fotonya itu yang memiliki usaha pabrik rokok juga yang dari etnis Tionghoa. Nah sebenarnya yang saya analisa dari penggalian energi atau proses retro saya ini saya temukan bahwa Niti Semito ini sebenarnya mempunyai apa ya istilahnya kayak sakit hati ya, jadi kayak memiliki dendam atau semacam sakit hati terhadap VOC atau bangsa Belanda yang waktu itu bekerja sama dengan pihak kerajaan dari Kasunanan Surakarta. Jadi waktu itu Kasunanan Surakarta terutama untuk Pakubuwono yang ke-10 itu pernah berkunjung ke pabriknya Niti Semito. Nah dari kunjungan ini ternyata justru menghasilkan pajak yang lebih tinggi. Jadi sobat Joy, yang di sini pun juga tidak hanya peninggalan dari Niti Semito, tapi juga beberapa perusahaan rokok ternama saat itu ya. Bisa dibilang nih rivalnya dari rokok yang dimiliki Niti Semito itu 3 bal. Dan di sini ada yang menarik lagi, sahabat Joy. Ini adalah tembakau masih ditata rapi di sini.
kayak semacam galeri kan? Ya. Semacam galeri, jadi jenis-jenis tembakau yang saat itu digunakan, yang terkenal saat itu ya semacam ini. Nah, ini ada beberapa Macam ya Kang ya. Nggak cuma di wilayah tertentu saja ya, bagi macam daerah juga ya. Iya. Ya, sahabat Joy, di sini museum ini juga ada cengkeh berbagai macam daerah. Yuk, kameramen bisa diisut. Ini ada cengkeh dari Ambon, Manado, Bogor, Trenggalek, Purwokerto, dan juga ini ada saus-sausnya juga. Jadi dulu ini digunakan untuk pembuatan rokok. Oke sahabat Joy, saya mau menjelaskan sedikit ya. Jadi proses pembuatan rokok ini tidak hanya menggunakan bako dan cengkeh saja, tapi juga menggunakan bahan semacam saus. Jadi yang sudah disut tadi ya, ini adalah sausnya. Dan yang saya tertarik di sini adalah ada salah satu cengkeh yang di situ terkenal, yaitu dari Trenggalek. Ini tetangga kita ya, karena kita dari Pacitan. Ini salah satu cengkehnya malah terkenal banget di Trenggalek itu. Nah nih, ternyata waktu itu yang digunakan juga salah satunya cengkeh dari Trenggalek. Dan cengkeh dari Trenggalek ini kualitasnya sama dengan yang di Pacitan, dan masih satu daerah. Dan ini sendiri Kang Udung nih, saya sangat tertarik dengan ini obat atau kulit jagung ini. Ini dulunya digunakan untuk apa? Nah ini sudah jelaskan juga ya. Jadi zaman dahulu untuk membungkus bakonya ini dari daun ini, bukan dari daun sebenarnya. Jadi kayak pembungkusnya jagung dulu. Jadi dulu belum familiar pakai kertas ini. Jadi pakai klopot. Ini benar-benar masih alami ya, ya kan? Dan ditalinya pakai ini benang untuk mengikat. Terus tadi di sini aku juga ngeliat kayak ada yang lewat, terus ngeliat-ngeliat ini, tapi aku nggak tahu itu siapa, dan kayaknya pakai baju yang persis kayak di foto itu. Orang-orang zaman dahulu itu ya, kayak ibu-ibu, Bener pakai kebaya. ibu-ibu pekerjanya ini. Iya. Memang rata-rata zaman dulu pekerjaannya itu cewek ya. Rata cewek. Ada beberapa cowok itu yang bagian untuk angkat-angkat di sini. Ya. Tapi untuk pembikinannya nih menggunakan tenaga perempuan. Biasanya gitu ya, kebanyakan kalau pembuatan rokok itu biasanya malah perempuan ya cenderungnya. Iya benar. Pekerjaannya. Lebih telaten, lebih teliti, dan ini hasilnya pun juga lebih bagus daripada pekerja lelaki. Pekerja lelaki itu lebih ke ini, biasanya untuk kuli, panggul dan macam. Niti Sumito itu akhirnya sakit hati itu tadi ya. Benar, inilah yang membuat Niti Sumito ini sakit hati. Lalu dia bekerja sama dengan tokoh-tokoh besar bangsa kita saat itu. Jadi dia ini dekat dengan Pak Karno, Bung Hatta, ini dekat. Dan dia juga salah satu orang yang membiayai dari perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh besar kita ini untuk melawan VOC. Di sini juga ada alat gilingan. Ini lebih tepatnya mungkin alat ini ya, alat pembentuk rokoknya itu ya. Jadi gini sahabat Joy, kalau yang dahulu itu manual ya, dibentuknya secara manual. Tapi yang sekarang itu karena sudah perkembangan zaman, dia pakai alat seperti ini. Mungkin Kak Dodi pernah menggunakan alat kayak gini ya. Saya dulu ya. Jadi nanti kan bakunya tuh dimasukkan nih, terus cengkehnya dimasukkan baru ditarik. Terus kertasnya baru dimasukkan hasilnya digulung itu nanti udah keluar. Tapi ini juga tergolong masih manual, belum memakai mesin yang modern. Zaman dahulu memakai ini bisa membantu mempercepat produksi rokoknya itu. Yuk. Karena dianggap VOC dan pihak Kasunanan ini merugikan dari produksi tembakau, memberi banyak beban untuk pajaknya itu.
setelah Niti Sumito meninggal, Kang, ini pabriknya ini diteruskan sama siapa ini dulunya? Sebenarnya hak waris itu jatuh ke anak-anaknya. Cuman karena dia anaknya tuh cewek semua kan ya. Iya. Cewek semua. Yang pertama nih ceweknya nih, anaknya nih sudah meninggal. Dan ini yang meneruskan anak mantu ini. Jadi sudah berbeda nanti secara ini, secara energi sudah berbeda. Dan untuk apa istilahnya keuritannya nih tidak bisa sama seperti Sumito. Sumito ini sangat ulet. Bahkan bagian pembukuannya itu dia mempekerjakan orang Belanda tuh khusus untuk pembukuannya. Jadi di pembukuannya ini tulisannya juga Belanda nih. Laporannya juga Belanda. Jadi gini ya sahabat Joy, dulu itu Sumito sudah menggunakan administrasinya modern, dan dulu Sumito itu kalau melihat dari bukunya ini juga mempekerjakan orang Belanda. Bahkan dia pernah ini menyewa pesawat untuk promosi produksi rokoknya ini. Jadi disebar itu dari pesawat itu kayak semacam pamflet-pamflet rokok itu. Nanti dulunya ini sempat berkembang secara dengan pesat, sangat pesat. Bahkan banyak yang akhirnya mengikuti jejak Niti Sumito ini untuk membuat rokok di kota Kudus ini terutama. Jadinya kota Kudus dikenalnya kayak kota kretek gitu ya. Betul, kayak kota kretek. Dan memang zaman saya kecil tuh Kudus tuh terkenal rokoknya, mulai dari rokok A sampai B. Saya tidak bisa menyebutkan merek ya. Tadi sudah dijelaskan di sana juga ya. Jadi rata-rata memang produk merek terkenal tuh dari Kudus datangnya. Misal ini tadi kan saya sama kameramen sempat ke ruangan Niti Sumito. Dan di sana itu saya merasakan tuh benar-benar energi saya dikuras di sana tuh. Tuh tiba-tiba kami masuk dengan kameramen, tuh pintunya nutup sendiri. Terus di dalam tuh ngerasain ini sesek. Nah, mungkin bisa dijelaskan misal ada apa saja di sana tuh? Awalnya kan aku cuman di luarnya aja ya, nggak masuk. Cuman aku kayaknya udah tahu kayak itu nih kayaknya bisa masuk nih, tapi nggak tahu kenapa aku nggak ada niat ke sana, jadi kayak nggak minat gitu. Tapi di luar aja itu patungnya tuh udah ada energi sendiri gitu, jadi udah ada energi yang kayak energi yang berwibawa, terus vibe-nya tuh juga kerasa banget. Dan aku kayak ngelihat kayak ada bayangan-bayangan mirip sama patungnya itu, jadi agak merinding pas di sana. Jadi walaupun aku nggak masuk ruangannya tuh udah kerasa banget energinya di luar. Kalau dari museum ini yang energinya sangat kuat sekali di bagian itu tadi ya misalnya? Iya, jadi di daerah di kantornya itu Niti Sumito itu. Terus tadi di dalam kan juga ada beberapa patung-patung ya. Itu kadang ngelihat kayak mereka tuh nyata gitu, nyata banget, kayak hidup. Terus tadi juga ada yang gambaran pembuatan itu, yang miniatur itu. Oh iya. Itu bener-bener kayak ngerasain vibes-nya, jadi bener-bener itu kayak miniaturnya tuh gerak sendiri, kayak balik ke masa lalu dan kayak potongan film yang itu gimana terjadinya itu. Tim rokok itu ya? Iya. Ini sama ya, mungkin saya sama misalnya merasakan hal yang sama. Jadi ketika melihat replikanya tuh kayak saya membayangkan tuh saya berada di tempat itu, saya melihat ini orang-orang tuh linting rokok, terus produksi rokok kayak itu ya. Seperti nyata ya Kang ya? Seperti nyata, jadi kayak oh ini proses dari masa ke masa. Waktu zaman rokok pertama sampai rokok filter itu di situ dijelaskan banget, dan ada gambarannya orang bekerja di situ, hiruk pikuknya. Bahkan untuk Niti Sumito ini pernah memperkerjakan 10.000 karyawan zaman itu. Jadi memang banyak, dia tuh kayak semacam bos pribumi ya. Bos pribumi, dan terkenal namanya Niti Sumito, saat itu terkenal banget. Ya, sahabat saya, di sini juga dijelaskan galeri kecil ini proses pengelolaan bahan bakau atau tembakau. Prosesnya seperti ini zaman dulunya, yang bisa disebut di proses pengolahannya zaman dulu seperti ini.
Terus kalau yang sebelah ini adalah proses pengolahan bahan baku klobot. Klobot itu kulit jagung dulu, kulit jagung yang buat untuk yang dulunya digunakan untuk bungkus rokok. Di sini juga dijelaskan proses pengolahan bahan baku cengkeh. Mungkin waktu proses pengeringannya ya dulu ya. Jadi semuanya ini sudah lengkap. Nah ini juga disebabkan karena perang dunia ini juga mundur nih PT-nya ini. Ada perang dunia, lalu ada pergantian pemerintahan VOC saat itu yang menyebabkan jadi semakin mundur, dan tembakau ini juga susah dicari saat itu karena komoditinya juga sudah berkurang. Dan ini sebenarnya tempat tinggalnya tuh ada di daerah Kudus juga. Jadi nggak jauh ya kan dari sini ya? Nggak jauh, cuman ya ini rumahnya ini sudah kosong kan, sudah tinggal, iya. sudah ditinggal, sudah kosong. Bentuknya juga unik sih sebenarnya. Dan bahkan Niti Semito ini mengundang arsitek langsung dari Belanda itu untuk membangun rumahnya. Ini. Iya. Dan ini karena kosong dan juga energi negatifnya juga sudah banyak, ini tidak ada orang yang berani masuk. Karena diyakini kalau ada yang berani masuk, ini sebagai imbalannya atau sebagai gantinya tuh adalah keluarga kita atau nek wong Jawa itu ngarani pring sedapur bener, atau babon saanake. Nah itu nanti orang tua sama anak-anaknya nih menjadi korban. Nah ini diyakini seperti itu, bahkan dari pihak keluarga juga meyakini seperti itu. Oke sahabat Joy, nanti kita akan ke rumah Niti Semito. Seperti apa keseruannya yang ada di sana. Cukup sekian, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.